Hal lain yang juga harus kita perhatikan adalah kalau kita bicara penegakan hukum, seolah-olah kita bicara tentang black and white. Seolah-olah kita bicara antara penguasa dan yang bukan penguasa. Kalau kita terjunkan dalam konteks pemilu, seolah-olah kita bicara antara kubu sana, kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Seperti itu saja. Padahal kalau kita bicara tentang penegakan hukum, banyak sekali pemain-pemain hukum di sana. Ada mafia hukumnya. Lalu kemudian kalau kita bicarakan tentang institusi yang memiliki peran untuk kemudian menegakkan hukum, tidak hanya eksekutif. Walaupun nanti saya tetap akan memberikan underline juga. Tapi di situ ada pengadilan yang pada era reformasi relatif sangat independen. Kita tahu bahwa era reformasi ini menyebabkan yang namanya Mahkamah Agung atau kekuasaan kehakiman itu betul-betul terpisah dari eksekutif. Kalau dulu bisa diatur vonisnya, bisa diatur juga rekrutmen hakimnya atau karir hakimnya. Sekarang baik perkara maupun manajemen sumber daya manusia itu semua ke Mahkamah Agung. Sehingga tangan eksekutif pun itu tidak bisa menjangkau sana kadang-kadang. Sebagai contoh yang paling gampang adalah kita lihat konflik partai politik di awal-awal pemerintahan sekarang. Kita lihat di pengadilan A, saya refresh, frankly speaking. Ya, di pengadilan negeri yang menang itu kubu A. Di pengadilan tinggi yang menang kubu B. Di Mahkamah Agung balik lagi ke kubu A. Padahal benar dan salah itu kok seperti membalikkan telapak tangan saja. Padahal kan dua variabel sebenarnya. Mudah sekali sesungguhnya untuk menentukan kira-kira dari sisi hukum administratif siapa yang menang dan siapa yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ternyata dengan mudahnya hukum dibolak-balik hal seperti itu. Nah karena itulah sebenarnya kita harus melihat satu-satu masalah ini harus kita pecahkan. Bagaimana untuk memecahkannya? Itu pertanyaannya. Kalau kita mengambil tema besarnya tentang reformasi hukum, ya, tentang reformasi hukum, maka pertanyaan kita adalah ini mau reformasi ini mulai dari mana? Mulai dari mana? Saya waktu 1 bulan yang lalu bicara di sini tentang kepemimpinan untuk memberantas korupsi. Ya, leadership untuk memberantas korupsi, walaupun Fahri Hamzah pada waktu itu membantah saya karena Fahri Hamzah mengatakan kita tidak bisa mengandaikan ada pemimpin yang enlightened, kira-kira begitu. Nah, tetapi saya masih tetap yakin bahwa faktor pemimpin adalah faktor yang determinan juga kalau kita mau melakukan penegakan hukum yang baik, ya. Tapi paling tidak dari sisi leadership dan kepemimpinan di tingkat eksekutif. Misalnya, kalau kita kaitkan dengan penegak hukum, ya, saya selalu mendambakan kalau misalnya pemimpin seorang presiden misalnya, harusnya paling tidak dia punya kesempatan untuk mengendalikan 2 institusi besar dalam penegakan hukum. Yaitu kejaksaan dan kepolisian. Karena dia bisa memilih Kapolri yang dia maui dan memang harus ada endorsement, ada konfirmasi dari DPR, tetapi biasanya siapapun yang diajukan itu akan diterima oleh DPR. Satu-satunya jabatan yang di mana Komisi 3 senangnya minta ampun biasanya Kapolri. Kan didatangi rumahnya. Pejabat lain tidak pernah, hanya Kapolri saja. Lah yang kedua adalah Jaksa Agung. Presiden juga bisa memilih sosok Jaksa Agung yang dia yakini bisa melakukan proses penegakan hukum yang baik. Kalau misalnya masalahnya law enforcer, yaitu penegak hukum, maka sesungguhnya ini ada peluang untuk itu. Kalau kita bicara tentang leadership. Yang ketiga adalah kita bicara mengenai proses penegakan hukum lain di sisi misalnya pemasyarakatan. Ya, kita tahu bahwa kenapa kadang-kadang hukum kita susah ditegakkan, karena tidak ada deterrent effect, tidak ada efek jerah. Mereka yang misalnya dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, tiba-tiba kok bebas, ya. Walaupun kasusnya misalnya sekelas kasus Senturi misalnya, ya kan? Kita tahu kan ada yang bebas. Padahal rasanya baru kemarin saja. Padahal hukumannya belasan tahun, bisa 20-an tahun, tapi tiba-tiba remisi begitu cepatnya, begitu kencangnya remisi dan kemudian
bebas orang tersebut. Nah, artinya ada masalah dari sisi pemasyarakatannya. Artinya efek jera yang diharapkan dengan proses vonis yang begitu tinggi itu tidak terjadi. Karena orang akan berpikir, makanya kemudian ada orang yang mengatakan demikian. Kalau korupsi jangan tanggung. Karena kalau tanggung habis kita. Ya. Tapi kalau korupsinya besar, maka kita bisa membeli remisi mungkin nanti di lembaga pemasyarakatan. Kalau tidak disita. dan tidak perlu menandatangani fakta integritas setia kepada NKRI dan Pancasila, kan kira-kira begitu ya, karena untuk kasus korupsi. Nah, ini persoalan. Padahal ini adalah 3 wilayah eksekutif yang harus betul-betul dibenahi. Kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan. Dan ini semuanya adalah kontrol eksekutif. Oke. Tetapi ada hal yang tidak bisa dikontrol eksekutif, tetapi dengan strong leadership, yaitu pengadilan. Kita tahu bahwa pengadilan sangat-sangat independen. Saya pernah mengatakan, kalau kita mau reformasi agak total sedikit, ya sudah kita seleksi ulang hakim-hakim yang ada. Nah, kalau sudah begitu caranya, maka tidak ada lain harus melibatkan legislatif, bapak-bapak yang di sebelah kanan saya. Caranya adalah membuat undang-undang. Sebagai contoh sekarang ini, kalau tidak salah ada undang-undang tentang jabatan hakim. Saya mengatakan, salah satu masukan saya misalnya yang saya ingin katakan adalah tidak bisa lagi kita melihat hakim itu seperti jabatan karir. Hakim itu ketika dia disumpah sebagai hakim, dia haruslah orang yang sudah matang. Jadi tidak bisa lagi misalnya hakim itu 20-an tahun ya, anak kemarin sore kinyis-kinyis, tidak. Karena keyakinan kita misalnya ya, salah satu misalnya keyakinan yang sering kita ungkapkan bahwa orang baru matang ketika usia 40 tahun misalnya. Life begins at 40 kan seperti itu misalnya. Karena itu hakim pun ya harus orang yang sudah punya pengalaman hidup yang cukup. Tidak boleh lagi dijadikan dia karir. Karena kalau dia dijadikan karir dia tidak independen. Yang terjadi adalah biasanya hakim pengadilan negeri takut sama pengadilan tinggi takut sama pada Mahkamah Agung. Padahal kita tahu frontliner untuk memutuskan sebuah perkara adil atau tidak justru di pengadilan negeri, di pengadilan tingkat bawah. Nah, karena itu kemudian kalau kita ingin melakukan reformasi total di sana, tidak cukup seorang eksekutif, presiden, tapi juga harus ada peran legislatif untuk bersama-sama misalnya membuat undang-undang yang reformatif. Bahkan bila perlu dengan tindakan-tindakan yang cepat misalnya. Kalau misalnya eksekutif dan legislatif sudah sepakat, saya kira hakim pun tidak akan melawan. Kecuali ada harapan satu-satunya di Mahkamah Konstitusi. Karena undang-undang bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak in favor dengan misalnya penegakan hukum yang anti korupsi, perbaikan institusi hukum dan lain sebagainya, masih ada peluang politisi. Ubah saja Mahkamah Konstitusi melalui constitutional reform atau reformasi konstitusi atau amandemen konstitusi atau perubahan konstitusi. Jadi kekuasaannya bisa dibatasi. Misalnya begitu. Atau masukkan materi reformasi ini ke dalam konstitusi.